Niki mulai SMA niku mulai perguruan tinggi iki ya dari kambingnya alhamdulillah cukup Mas, karena ya dulu Pak sangune entek telas ngono iki. Iya, iki tapi lek ngandale berarti singkong apa-apa ngoten niku sik suwi Mas ngono. Kadang dulu ya nyilih dhisik, saiki alhamdulillah lah. Di kambing iki enggak susah. Nggih. Jual 1 ekor, 2 ekor, kirim anaknya. Terus cukup alhamdulillah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Detektif Ternak. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan yang menerapkan dengan sistem breeding guys. Saya bocorkan informasi sedikit bahwasanya ternaknya Bapak Saiful ini belum ada 3 tahun sudah mencapai 70 ekor guys. Yang awal mulanya 8 ekor. Mari kita cari informasinya bagaimana supaya ternak kambing khususnya breeding ini bisa cepat berkembang. Nama saya Saiful Hadi, tempat tinggal saya Margototo, Dusun 2, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Wah, Lampung Timur. Ini saya mau menggali informasi tentang cara breeding yang supaya cepat hasil gitu Pak, supaya populasinya cepat bertambah itu Pak. Ya intinya ya tekuni aja, istilahnya tekuni aja. Ya awalnya 8 ekor itu. Kadang-kadang kan kambing itu juga kan ada yang istilahnya perempuan itu lama mau minta apa itu bojone lama lah cara orang Jawa, bojone itu biasanya kayak gitu. Cuman saya punya trik tersendiri kalau masalah itu. Jadi kalau udah kambing itu waktunya disapih, waktunya dipisah, kita deketin sama paceknya itu, nanti enggak lama kemudian dia minta bojo lah, nanti setelah ibaratnya umur 3 bulan sampai 2 bulan kambingnya udah kelihatan hamil baru dipisah, biar enggak terlalu kelantrak lah. Iya, sebenarnya indukan itu selama 1 tahun itu kena berapa kali sih Pak? Kalau saya alami 2 kali Mas. Bener 2 kali Pak ya? 2 kali. Itu 2 kali Pak. Coba jenengan ceritakan Pak, kisah awal sampai ternak kambing ini Pak. Ya kita kisah awalnya itu ya coba-coba lah Mas, istilahnya ngeliat kawan-kawan itu kok cuma ternak kambing. Sebenarnya kita punya kolam banyak, terus punya ladang banyak, kok dia cuma punya berapa kambing itu berapa ekor gitu, kok bisa nyekolahin anaknya sampai tinggi-tinggi, itu rumusnya gimana gitu. Terus akhirnya saya ikut lah. Menurut saya hasil dari kambing itu, dari peranakannya itu untuk nyekolahin anak dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari alhamdulillah cukup gitu Mas. Masya Allah Pak. Ini anaknya sampai sekolahnya di mana Pak ini sekarang? Sekolahnya anak saya di Kediri, di pondok pesantren di sana ya alhamdulillah udah sekitar ini ada mulai SMP sampai SMA sampai ini kuliah semester 2. Nah itu kan sampai ke jenjang perguruan tinggi itu kan jelas membutuhkan modal atau dana banyak Pak. Apa itu hasil dari kambing ini Pak? Cukup Pak dari kambing? Ini mulai SMA niku mulai perguruan tinggi iki ya dari kambingnya alhamdulillah cukup Mas, karena ya dulu Pak sangune entek telas ngono iki. Iya, iki tapi lek ngandale berarti singkong apa-apa ngoten niku sik suwi Mas ngono. Kadang dulu ya nyilih dhisik, saiki alhamdulillah lah. Di kambing iki enggak susah. Nggih. Jual 1 ekor, 2 ekor, kirim anaknya. Terus cukup alhamdulillah. Selain untuk menyekolahkan anak Pak, enaknya ternak kambing itu apa Pak? Keuntungan dari ternak kambing itu apa Pak? Ya keuntungannya ya kita seneng kalau ya banyak sih keuntungannya Mas. Dari keluarga ya alhamdulillah cukup, ya cukup secukupnya, insya Allah disyukuri cukup Mas. Iya. Terus ada rasa aman atau nyaman nggak Pak ternak kambing itu? Nyaman Mas, nyamannya ya enggak begitu banyak saing, istilahnya saingannya enggak ada lah. Ternak kambing itu ya bareng-bareng lah, jual ya bareng-bareng gitu.
Bisa mas, bisa. Ada, saya juga punya kawan juga itu kan yang istilahnya ngebok, apa itu penggemukan. Ya. Itu kan setiap ambil uang bank itu kur itu untuk penggemukan itu. Tapi setiap beli, kadang kan kambing juga kan harganya naik turun walaupun itu besar. Nah makanya saya juga selain itu ya harus breeding, jangan pinjaman uang bank itu dibelikan untuk pembesaran aja. Nah breeding nanti istilahnya pertama nggak ngerasain hasil lah, hasil pertama setahun pertama mungkin belum hasil karena masih hasilnya yang diindukan di kambing betina itu. Setelah 2 tahun kembali kan udah ngisi ini kawan ini, misalnya ngisi 50 ekor ini, kemarin udah ngisi karena punya indukan sendiri, isinya enggak 50 ekor, isinya cuma 30 ekor, yang 20 ekor kambingnya sendiri karena hasil itu gitu. Lama-lama ya dulunya minjam ibaratnya 50 juta ya 30 juta sampai sekarang itu kayaknya hampir lunas lah kawan itu. Sampai sekarang masih lanjut terus Pak ya? Masih lanjut. Dan populasi masih ada? Masih ada. Pak, ternak kambing itu ada yang bilang katanya jangan ternak kambing itu nggak menguntungkan. Bener nggak Pak itu Pak? Wah itu bohong mas, bohong banget itu. Nggak gitu ya, kalau nggak gitu ya aku ya istirahat. Aku orangnya itu sana Pak, modelnya ya seneng usaha apa seneng, tapi kadang bosan kalau kiranya nggak menghasilkan ya istirahat, ganti usaha baru. Cuman kayaknya ini mudah-mudahan jangka lama dan itu selalu menghasilkan. Terus alasan kenapa kok milih breeding ketimbang fattening Pak? Ya itu kalau breeding itu kita jual anak-anaknya aja. Nah itu istilah modalnya utuh, bahkan nambah. Nanti kalau kita jual yang laki-laki, yang perempuan itu bisa bikin indukan lagi kan, nambah terus gitu. Modalnya masih utuh. Pak, pernah ada yang bilang gini juga Pak, ternak kambing itu rekoso atau ngoyo Pak? Itu bener nggak sih Pak, ternak kambing ini? Ya tinggal orangnya mas. Nah kalau dibikin rekoso ya rekoso, bikin ora ya ora. Sekarang gimana caranya supaya ternak kambing sebanyak ini supaya tidak ngoyo? Ya kalau tidak ngoyo itu ya kalau saya sih ini, jadi pakannya itu kalau di sini kan mayoritas daun singkong tuh mas, sama onggok itu. Jadi ya kita putar itu anaknya kita putar dijual untuk beli onggok, beli daun singkong gitu. Jadi kita itu ngaretnya nggak setiap hari ngaret, jadi masih bisa usaha lainnya. Oh gitu Pak. Untuk usaha yang lain jenengan sibuk apa Pak? Ya kesibukan saya ya di ladang lah, di ladang tani Pak ya. Nah seandainya di sini mayoritas tani dan kebetulan jenengan juga petani singkong Pak ya. Iya. Rugi nggak seandainya sampai nggak melihara kambing? Ya rugi mas. Anek bahasanya ini nggak ngaret, kesel orang ngaret ya, saya kesel karena ya bingung kalau ada kebutuhan mendadak kayak anak sekolah dan segala macam. Terus daunnya juga iman-iman Pak ya kalau cuma dikasihkan orang Pak ya? Ya iya mas. Jadi punya dimanfaatkan untuk sendiri ya, kadang ya bagi-bagi sama kawan lah karena ya itu. Tapi insya Allah ya tetap aku nggak ngoyo-ngoyo banget mas, nyantai. Ya. Ini ya sih santai lah, sih ngurusi mayat barang kadang-kadang. Karena statusnya yo kaum barang ini. Kaum Jadi teman-teman, kita yang masih muda jangan sampai kalah dengan beliau. Beliau juga sibuk sebagai petani dan juga Pak Kaum di sini masih kober ngurusi kambing, dan kambingnya banyak loh, 70 ekor kayaknya. Oke, Pak lanjut lagi Pak. Beri motivasi Pak untuk teman-teman yang baru memulai atau teman-teman yang sudah lama cuman semangatnya mulai kendor Pak. Tolong beri motivasi atau semangat Pak supaya tetap semangat ternak kambing. Ya sementing itulah usaha ditekuni, disayangi dengan hati, terus kita semangat, istilahnya jangan mudah putus asa kalau ada masalah. Misalnya kambing itu beranak bermasalah, dan cari solusinya dan belajar otodidak, nggak usah perlu terlalu belajar dengan istilahnya yang muluk-muluk. Tidak, nanti ketemu sendiri kok masalahnya apa. Insya Allah kita tekuni, kita sayangi. Kemudian kita capek-capek ngarit terus balik lihat kambingnya mana yang lahiran itu, wes saking senangnya itulah. Semuanya semangat.
Ini Pak, kita bahas cemple ya, anak kambing itu Pak. Itu dalam 1 bulan, apakah ada setiap sebulan sekali ada angka kelahiran Pak di sini? Kalau saya sih enggak Mas, karena kambing yang 35 itu ya sekali kawin itu 10, tapi ya per hari sampai 10 hari, kadang ya 7 hari 10 ekor. Terus nanti bulan depan 10 ekor. Itu kalau bisa ngelola istilahnya setiap hari kawin 1, kalau jadi ya tiap hari panen mungkin. Cuman karena kambing itu kan punya istilahnya gen sendiri, apa jaya rangsang sendiri, sekali siklusnya berbeda-beda gitu. minta bojo ya dia nganu Mas, yang bojo ya 10 ekor situ istirahat. Nanti beranak bareng juga 10 ekor itu Pak? Bareng ya, setiap hari ketemunya. Jadinya ketemu setiap hari, nanti selama 5 bulan itu baru beranak 1 hari, besok beranak lagi sampai 10 ekor itu. Nanti bulan depannya beranak lagi ya. Ketemunya ya. Ini kan kambing sampan banyak ini Pak, anak-anaknya banyak. Ini apakah misalkan teman-teman ada yang minat untuk membeli, apa jenengan jual Pak? Nggih, siap monggo nek sing konco-konco mau jual. Cuman kalau yang perempuan biasanya ya saya jual kapan waktunya, kalau udah masuk ya saya jual. Cuman kalau yang laki-laki biasanya saya bongkarnya habis besar, habis bulan besar itu, setelah orang apa itu jual yang pembesaran itu, saya jual untuk bibitan itu Mas. Oh gitu, jadi nunggu orang-orang itu bongkar pok-pokan itu Pak ya? Ya ben hasilnya rada ngumpul loh Mas. Oh masuk banget ya, masuk akal banget. Pak, ciri-ciri untuk indukan yang bagus itu seperti apa Pak? Ciri-ciri indukan yang bagus, masih kalau pengalaman saya masih ya, saya orang awam sih, masih belajar juga sih. Itu ya putihnya itu bagus, apa susunya itu apik lah, pengapurannya itu bagus, jangan putihnya aja kecil istilahnya, tapi pengapurannya gede. Terus kayak cara wong Jawa ngarani deduk, wetenge agak gini lah, agak gitu. Terus saya kalau nyari itu sekarang pengalaman yang misalnya banyaknya cuma 1, kadang tak jual sama anaknya, nanti saya ganti lagi cari yang istilah indukan yang punya beranak 3, ada yang 4 itu. Biasanya turunannya ya kayak gitu Mas. Kayak gitu juga ya. Untuk pemula sebaiknya beli Doro atau indukan yang laktasi 1 atau pernah beranak 1 Pak? Kalau saya sih lebih baik ya nyari yang itu. Kalau saya yang laktasi 1 itu, ataupun yang masih mengandung hamil. Gitu. Jadi cepat hasilnya gitu. Kalau Doro itu ya lama Mas, kadang-kadang ada yang 5 bulan 6 bulan baru minta kawin itu. Iya, kesuwen Pak ya? Iya kesuwen Mas. Iya kalau Pak ya, apa namanya, cepat hamil gitu. Iya. Terus untuk indukan itu yang kata sampean ada yang berpotensi anak 3. Nah, itu ciri-cirinya apa Pak? Kalau saya sih ciri-cirinya yang ini pengalaman saya, biasanya itu putingnya itu cabang, ada 4 gitu. Biasanya kayak gitu sih. Ya enggak semua, cuman rata-rata itu putingnya cabang. Dan setelah sampean terapkan begitu juga beranak 3? Iya, beranak 3. Ya ini masih seleksi terus ya Mas. Nanti lama-lama ya bagus Pak. Cari yang itu, yang kalau bisa ya beranak 2 lah minimal gitu. Iya. Dulu awal mula sampai apa buat kandang sebagus ini Pak? Apakah langsung deal bikin kandang bagus ini apa? Enggak Mas. Gimana? Ya itu coba-coba itu kandang itu 1. Pertama ya ini ding, ya ini 8 ekor. Terus ada modal lagi, panen singkong, terus bikin kandang lagi. Itu untuk pembesaran itu. Jadi bertahap Pak ya? Bertahap. Terus anak-anak oke, bingung ngarep nyape, akhirnya kayak kandang naik Mas. Masuk banget Pak ini Pak. Ini teman-teman, semoga video ini menginspirasi kita semuanya. Untuk teman-teman yang baru memulai, semoga tetap semangat dan cari informasinya, cari ilmunya, supaya ternak kambing bisa maju kayak Pak Saiful ini. Untuk Pak Saiful saya ucapkan terima kasih karena sudah membagikan ilmunya untuk kami semua. Semoga berkah untuk keluarga dan ternaknya semakin bertambah Pak. Amin amin. Semoga
bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Syukur-syukur bisa melebihi saya. Amin. Karena guru itu ya tetap jadi guru. Kalau murid itu kadang-kadang bisa jadi presiden. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.